Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 4 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami melangkahkan kaki kami menuju peringatan-peringatan-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 4 September tahun 2022, berjudul, Aku Melangkahkan Kakiku. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 119 ayat 59, Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Usia tidak akan pernah membebaskan kita dari menuruti Allah. Iman kita haruslah aktif menghasilkan pekerjaan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Setiap tugas yang dikerjakan, setiap persembahan yang dibuat dalam nama Yesus menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dalam setiap tindakan pelayanan, Allah berbicara dan memberikan berkat-Nya, namun Ia menuntut agar kita menyerahkan segenap kesanggupan. Pikiran dan hati seluruhnya harus diberikan kepadanya, atau kita tidak berhasil menjadi umat Kristen yang sejati. Tuhan tidak menahan apapun dari manusia yang dapat menjamin kekayaan kekal baginya. Dia telah mendandani bumi dengan keindahan dan melengkapinya untuk digunakan dan untuk kenyamanannya selama hidupnya di dunia. Dia telah memberikan putranya untuk mati demi penebusan dunia yang telah jatuh karena dosa dan kebodohan. Allah membutuhkan ketaatan yang segera akan hukum-Nya dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi orang-orang tertidur atau lumpuh karena tipu daya setan yang menawarkan berbagai alasan dan tipu muslihat, menaklukkan mereka dengan keraguan, dengan mengatakan seperti yang Dia katakan kepada Hawa di taman, pastilah kamu tidak akan mati. Ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati nurani orang yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Dikutip dari Testimonies Jilid 4, halaman 145 dan 146. Bisakah kita memiliki cara kita sendiri dan melepaskan diri kita sendiri dari tangan Allah karena itu lebih menyenangkan hati kita? Allah membutuhkan penyerahan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna. Testimonies Jilid 4 halaman 218. Seperti sekuntum bunga menghadap pada matahari sehingga sinar terangnya dapat membantu menyempurnakan keindahan dan kesimetrisannya, demikian pula mestinya orang muda berpaling kepada matahari kebenaran agar cahaya sorga dapat menyinari mereka. Diambil dari Testimonies Jilid 4, halaman 445. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan oleh Daud saat dia berkata, Aku melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu? Roh Nubuat membantu kita dalam Lake Union Herald, Desember tanggal 1 tahun 1908, paragraf 1, menjelaskan, Firman Allah harus menjadi otoritas kita dalam segala hal. Kesaksian Daud dalam hal ini adalah, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Yang Daud maksudkan adalah melangkahkan kakinya kepada firman Allah. Sebab firman Allah harus menjadi otoritas kita dalam segala hal. Jika dikatakan harus, maka tidak ada pilihan lain. Hanya firman Allah otoritas kita.
Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 270 paragraf 2. Allah membutuhkan ketaatan yang segera akan hukumnya dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan menuruti hukum Allah ini tidak pandang usia. Renungan hari ini menyatakan bahwa usia tidak akan pernah membebaskan kita dari menuruti Allah. Ngomong-ngomong, apakah firman Allah dan hukum Allah adalah sama? Oh ya, berikut penjelasan Roh Nubuat dalam To Be Like Jesus halaman 43 paragraf 4. Dikatakan, firman Allah harus memiliki otoritas tertinggi. Tuhan berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Allah tidak dapat mengubah satu bagian pun dari hukumnya tanpa berhenti menjadi yang tertinggi. Allah tentunya berfirman saat menyatakan hukumnya kepada umat-umatnya, dan perkataan yang keluar dari bibir Allah tidak akan berubah. Inilah dasarnya firman Allah dan hukum Allah sama. Keduanya keluar dari bibir Allah dan tidak akan berubah. Kembali kepada kesaksian Daud bahwa firman Tuhan itu otoritas kita dalam segala hal. Jika dalam segala hal, maka itu artinya termasuk keselamatan. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskannya dalam Signs of the Times, April tanggal 1 tahun 1897, paragraf 7. Inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus dalam doanya kepada Bapanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tetapi kita tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus jika kita lalai mempelajari kitab suci. Pikiran adalah milik Allah yang dibeli. Karunia ini harus kita hargai dan digunakan sebagai rumah harta karun, tempat menyimpan pengetahuan tentang Allah. Kita perlu banyak berpikir saat kita bekerja untuk Allah. Pemazmur berkata, "Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu." Jelas bahwa firman Allah adalah otoritas kita dalam segala hal, termasuk keselamatan kita. Sebab dengan mempelajari firman Allah, kita akan mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Dia? Perhatikan, dikatakan, Yesus berdoa kepada Bapanya, dan Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar." Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Jika kita lalai mempelajari firman Allah, maka kita tidak akan mengenal Allah Bapa, dan juga kita tidak akan mengenal Anaknya yang Dia utus, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya oleh mengenal dua oknum saja, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Hal ini kita dapat mengerti hanya bila kita belajar firman Allah. Itu sebabnya dalam kutipan ini, Roh Nubuat mengutip Mazmur 119 ayat 59, yang adalah ayat inti renungan hari ini. Sebab saat Daud melangkahkan kakinya menuju peringatan-peringatan Allah, hal itu menuntun Daud kepada keselamatan. Dan dalam mempelajari firman Allah, kita perlu hati dan pikiran kita, dan keduanya harus diserahkan kepada Allah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 270 paragraf 1. Pikiran dan hati seluruhnya harus diberikan kepadanya, atau kita tidak berhasil menjadi umat Kristen yang sejati. Ingat, hati kita jauh dari Allah. Hati kita telah dinodai dosa. Karenanya hati kita tidak selaras dengan tuntutan Allah. Dengan hati yang seperti itu, kita tidak akan dapat mempelajari firman Allah dengan benar. Kita harus serahkan hati kita kepada Allah dan izinkan Roh Anaknya membersihkan hati kita, menjadikan hati kita baru, pikiran dan hati kita dapat bekerja mempelajari firman Allah. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan agar kita berpaling kepada matahari kebenaran. Siapakah Dia? Ya, benar sekali. Matahari kebenaran adalah Yesus Kristus.
Kita perlu menerima terang dari Kristus ke dalam hati kita. Roh Nubuat berkata dalam Bible Echo, Maret tanggal 19 tahun 1894, paragraf 4, berbunyi, Kristus, matahari kebenaran, datang untuk memancarkan sinar terangnya ke dalam setiap hati dan rumah. Jelas bahwa matahari kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Matahari artinya sumber terang, dan terang itu dipancarkan ke dalam setiap hati. Apakah terang Kristus itu yang masuk ke dalam hati kita? Itu adalah rohnya Kristus yang mengusir kegelapan dalam hati kita. Dan tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Khotbah di atas Bukit halaman 51 paragraf 1. Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Penting bagi kita memiliki Kristus dalam hati kita yang adalah terang oleh kehadiran rohnya, agar kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran dalam mempelajari firman Allah. Inilah makna ayat inti renungan hari ini. Kita memikirkan jalan hidup kita dan kita langkahkan kaki kita kepada firman Allah yang menuntun kita untuk mengenal Allah Bapa dan Anaknya, sebab mengenal Bapa dan Anaknya adalah hidup yang kekal. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita langkahkan kaki kita menuju firman Allah. Firman Allah menjadi kesukaan hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Untuk kami memikirkan jalan hidup kami, dan melangkahkan kaki kami menuju firman-Mu. Firman-Mu menjadi kesukaan kami mempelajarinya, sebab hanya oleh firman Allah kami dapat mengenal siapa Allah Bapa dan siapa Anaknya. Dan mengenal keduanya, yaitu Bapa dan Anaknya, itulah hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus yang adalah roh kebenaran, kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, dan kami boleh mengenal Bapa dan Anak, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Anak-Mu, dan siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.